Assalamualaikum, halo guys. Kali ini saya akan memberikan tutorial terbaru dan terupdate kepada teman-teman semua, yaitu panduan bagi seorang YouTuber pemula hingga menjadi orang yang sukses. Mulai dari tahapan awal hingga sampai akhir. Bagaimana cara mengupload sebuah video, bagaimana cara setting sebuah CEO, bagaimana cara mengobrak-abrik sehingga traffic view kalian itu bisa normal dan pastinya melejit. Baik, sekarang saya akan buka untuk akun saya terlebih dahulu ya, YouTube saya. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe-nya guys. Baik, tahapan pertama yang harus Anda lakukannya itu kita masuk ke setelannya. Di sini ada setelan dibagi menjadi 6 item. Namun yang sering Anda lakukan atau seorang YouTuber mahir, dia menyetingnya menggunakan channel atau alamat channel. Di sini yang sangat detail atau penting sekali sebelum Anda mengeksekusi sebuah settingan pada judul, deskripsi, hashtag, tag, dan thumbnail. Di sini adalah kunci atau keyword utama pada saat Anda ingin meriset sebuah konten yang hendak kalian ciptakan, konten yang hendak kalian buat agar para pendukung kalian, para followers kalian itu bisa suka atau senang menonton, bahkan melihat secara langsung bahwa channel yang kalian miliki itu sangatlah menarik dan juga sangatlah bagus. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah opsi baru yang mana saya akan memperlihatkan ini ada beberapa item yang saya sudah buat. Namun buat kalian isi daripada konten yang kalian buat, semisal contoh kalau saya ini kan terkait masalah tutorial, jadi saya mengidentifikasikan untuk dunia tentang tutorial. Jadi kalau seandainya konten kalian itu tentang game, silakan cari risetnya ini baik menggunakan rapid tag boleh, kemudian bisa juga menggunakan Google Trend juga boleh, TabBuddy juga boleh, dan juga Vidik. Ada 4 item untuk dapat meriset sebuah tanda atau keyword di setiap channel yang kalian miliki ya. Ada namanya keyword untuk channel dan juga ada namanya keyword untuk video kalian. Jadi untuk yang keyword ini dikhususkan pada channel kalian masing-masing dan ini adalah induk dari setiap keyword yang kalian miliki. Seperti itu. Ini ada beberapa yang saya sudah buat. Silakan kalian sesuaikan menurut dari isi konten atau channel yang kalian miliki ya. Setelah itu, kalau sudah pilih namanya setelan lanjutan. Di sini kalian bisa mengaktifkan yang menurut kalian itu benar atau tidak. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Apabila channel atau konten kalian itu dikhususkan untuk anak-anak, silakan dicentang. Namun nomor 2, tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Apabila tidak, silakan dinonaktifkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Bagi saya memilih di angka ketiga atau di bagian ketiga dikarenakan menurut saya ini sesuai dengan isi dari konten yang saya miliki. Jadi saya centang di nomor 3. Setelah itu, ini ada beberapa bagian lagi. Ketika kalian ingin mencentang teks otomatisnya, maka secara tidak langsung tampilan atau kata-kata yang berpotensi tidak pantas itu akan tersaring dari setiap komentar orang-orang yang akan diisi melalui inbox komentar di setiap video yang kalian isi. Kemudian di bawahnya adalah jumlah subscriber.
jumlah subscriber ini adalah tujuannya ketika kalian centang, maka secara otomatis subscriber yang kalian miliki itu akan terbaca oleh publik, terbaca oleh orang-orang sekitar kalian, yang mana di sini kalian sudah mengaktifkan sehingga orang yang sudah masuk di channel kalian secara otomatis mereka akan melihat bahwa si subscriber channel ini isinya sekian. Nah, tapi kalau kalian ingin mematikan seperti ini, maka secara otomatis jumlah subscribernya kalian itu tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Namun apabila sebaliknya silakan dicentang aja ya. Kalau tidak juga tidak masalah. Untuk iklan, nonaktifan iklan berbasis minat. Ini boleh kalian aktifkan, boleh juga tidak. Tapi saran saya mending di nonaktifkan aja. Selanjutnya yang keempat, klip izinkan penonton mengambil klip konten saya. Nah, ini tergantung individu juga ya. Ketika kalian sudah membuat konten kreator kalian masing-masing, membuat ide-ide terkait masalah hal-hal yang menurut kalian itu bagus, boleh kalian aktifkan izinkan ini, boleh juga tidak ya. Nah, kalau kalian izinkan maka secara otomatis orang yang akan mengre-upload kalian punya video itu bebas digunakan oleh orang lain. Kalau memang tidak mau boleh dimatikan aja. Kalau sudah kita pilih simpan. Nah, tidak masalah. Yang ketiga ini belum saya bahas. Kelayakan fitur. Untuk kelayakan fitur biasanya kalau para YouTuber pemula itu yang belum aktif adalah fitur ketiga. Maka oleh sebab itu kalian harus mengupload terlebih dahulu ya. Mengupload lebih banyak video dan live streaming per hari serta kelayakan untuk bla 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 bla. Nah, jadi biasanya kalau YouTuber pemula itu setelah dia mengaktifkan emailnya dan mensinkronkannya ke YouTube, biasanya mereka diwajibkan untuk mengupload dulu sebuah video. Setelah itu nanti secara otomatis settingan dari video ini atau YouTube ini nanti dia akan mengizinkan dengan verifikasi kedua dengan mengaktifkan namanya thumbnail, sehingga di fitur lanjutan nomor ketiga ini maka secara tidak langsung dia akan aktif dengan sendirinya. Seperti itu ya. Kalau sudah semuanya tinggal disimpan aja. Oke, ini tahapan untuk setelan pada riset di keyword channel kalian masing-masing guys. Kalau sudah itu kita akan melangkah ke bagian dari isi judul, deskripsi, thumbnail dan yang lain-lain. Untuk dari judul saya biasanya menggunakan SEO. Maksudnya SEO di sini poin utama dari judul yang saya buat ini adalah kesalahan YouTuber pemula yang membuat channel YouTube kalian sepi dari penonton. Jadi biasanya saya itu mencari SEO itu melalui Google. Semisal ini ya. Usahakan untuk mencarinya ini cari di YouTube. Kenapa? Karena ini adalah SEO untuk pencarian baik judul ya, kemudian tag itu sangat recommended banget karena SEO di sini kan sebetulnya ada dua. Satu SEO dari Google dan yang kedua adalah SEO dari YouTube. Namun di sini versinya untuk yang SEO di sini lebih banyak pencariannya biasanya dari YouTube. Dan usahakan kalau kalian mencari di YouTube itu jangan mengaktifkan atau jangan login dengan menggunakan alamat Gmail yang aktif ya. Seperti itu. Kalau bisa no login. Nah, sekarang saya akan coba mencari dengan judul yang sudah saya buat. Ini ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah obrak-abrik, tapi silakan kalian menyesuaikan aja. Nanti setiap yang muncul di sini nanti kalian bisa copy pastenya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul ada beberapa item pilihan. Bisa kalian ambil yang bagian atas, tengah, atau akhir. Namun, sebelum kalian memilih, silakan kalian klik yang bagian bawah ini.
Sehingga muncul seperti ini. Di sini ada banyak pilihannya. Dan juga kalian diberikan petunjuk. Di sini ada tulisannya prediksi yang dipilih adalah, dan juga berikan detail tambahan opsional. Tinggal kalian pilih yang mana data atau item yang paling banyak digunakan oleh orang lain. Semisal contoh adalah ini ya, YouTuber pemula versi yang 2021. Boleh. YouTuber pemula mengambil konten tentang gaming. Boleh. Biasanya kalian, saya sarankan ambil bagian atas, tengah, dan bawah. Itu tujuannya untuk customkan beberapa nama yang akan kalian bisa masukkan ke dalam tag ataupun judul di setiap deskripsi yang kalian gunakan. Jadi tinggal kalian copy paste aja di sini. Nanti untuk deskripsinya tinggal kalian tambahin aja ya. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya biasanya yang saya sering gunakan yaitu juga dengan menambahkan atau mencari keyword dari Google Trend. Tujuannya untuk mempermudah, sama ya. Ini kemarin intro saya buat untuk re-upload seperti itu. Yang ketiga, saya juga biasa mencari dengan menggunakan rapid tag. Nah, di sini bisa juga kalian mencari tag dengan web dari rapid tag ini ya guys. Seperti itu. Jadi ada 3 versi. Yang pertama, ya ada 4 ya. Bisa kalian mencari dari Google langsung, kemudian dari SEO YouTube, kemudian rapid tag, dan juga dari Google Trend. Itu. Nah, setelah semua sudah terbuat, mulai dari judul, deskripsi, dan tag, biasanya saya menyelipkan tag itu di bawah dan juga boleh di atas. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian atau SEO ke dalam pencarian di Google maupun di YouTube. Untuk memudahkan sehingga orang-orang yang baru mengklik di bagian area kata-kata ini secara tidak langsung dia akan mencari atau menjadikan rekomendasi pada sugesti di setiap video yang kita sudah buat. Setelah itu kita akan coba untuk membuat salah satu thumbnail. Semisal thumbnail yang dipilihkan oleh YouTube itu kurang bagus, ya bisa kita cari di sini atau kita buat sendiri, baik itu dari PixArt, kemudian Pixelab, bisa juga ya. Oh ya, ketinggalan, bisa juga kita menggunakan untuk SEO-nya dari Vidiq dan juga TabBuddy ya. Itu yang versi free juga ada dan juga ada yang versi premium atau berbayar. Oke. Kemudian silakan kalian buat playlist. Tujuannya ketika kalian sudah membuat sebuah video, itu nanti tinggal kalian menyusun atau menempatkan posisinya dengan posisi yang kalian miliki. Contoh, saya ada memiliki kategori keempat item nih. Ada tutorial, ada tebak gambar, ada mainan anak-anak, dan juga ada game online. Tinggal kalian sesuaikan aja di mana tutorial yang kalian miliki atau vlog yang kalian miliki itu tinggal di buatkan aja tabel-tabelnya sehingga nanti bisa disesuaikan melalui playlist yang kalian buat. Selanjutnya di sini arahannya adalah ya video ini dibuat untuk anak-anak, tergantung dari setiap konten yang kalian miliki ya. Tinggal disesuaikan aja. Kalau toh memang itu untuk buat anak-anak, tinggal klik ya. Kalau tidak, tinggal diklik di bagian bawah. Selanjutnya adalah kita akan scroll lagi ke bawah. Di sini ada promosi berbayar, tidak usah diaktifkan. Kemudian segmen otomatis, apabila kalian centang maka secara otomatis orang akan dapat re-upload kalian punya video ya, karena kalian sudah mengizinkan. Apabila kalian centang, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Selanjutnya isi tag. Nah, di sini tagnya adalah bisa kalian gunakan melalui rapid tag, kemudian TabBuddy, Google Trend, dan juga Vidiq. Ya, tinggal kalian isi tagnya apa dan bagaimana cara mengisinya, sama dengan yang sebelumnya seperti itu ya.
Ini setelah itu tinggal kalian arahkan kursornya ke bawah, di scroll aja ke bawah hingga sampai di bagian kategori. Ini juga pengambilan sampel source. Apabila kalian ingin buat dan kalian centang, maka secara otomatis orang lain dapat mereupload atau mengcopy setiap video yang kalian miliki. Selanjutnya kategori apa yang kalian punya di setiap video yang kalian miliki. Tinggal disesuaikan aja apakah tentang film atau mobil, kemudian olahraga, game, blog, komedi, hiburan dan lain-lain sebagainya. Tinggal kalian sesuaikan aja tergantung dari setiap video atau kategori yang kalian buat. Sekarang kalian scroll aja, nanti kalau sudah tersimpan nanti akan diarahkan ke arah selanjutnya ya. Ini untuk bagian pengisian pada judul, deskripsi, tag, thumbnail dan yang lain-lain sebagainya. Oke guys, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan bagi YouTuber pemula tetap semangat dalam mengupload dan membuat sebuah ide-ide yang baik sehingga kalian memiliki viewer dan subscriber yang banyak. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.